Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Teks firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 1 hingga 16. Ia ditulis di bawah tajuk kebenaran yang sejati. Ia dilatar belakangi oleh kenyataan Paulus tentang latar belakangnya sebagai orang yang hebat dan tidak bercacat celah, sebagai orang Israel, penganut agama Yahudi, dan pemegang hukum Taurat dalam kumpulan orang Farisi. Dalam ayat 7 hingga 8, Paulus mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Saudara-saudari, bagaimana pula dengan kita? Apa latar belakang kita? Apa yang menjadi piala kebanggaan kita selama ini? Kita berbangga karena kita dari keturunan yang baik-baik dan dari keluarga Kristen yang kuat memegang ajaran agama Kristen. Saudara-saudari, mari belajar sedikit tentang Rasul Paulus. Dulu, dia seorang Farisi yang sangat hebat, menaati seluruh hukum Taurat. Namun dalam kehebatannya ini, ia telah membekukan hatinya terhadap hukum kasih, sehingga ketika mendengar tentang Injil, dia bertindak untuk menganiaya jemaat Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana pula dengan kita? Apa piala kebanggaan kita yang menghalangi kita untuk mengasihi orang lain, sehingga kita lebih mau menghukum daripada bertindak dalam kasih untuk mengasihi dan memimpin orang lain kepada pertaubatan di dalam Kristus? Jika Paulus menganggap hidupnya yang dahulu merupakan kerugian karena pengenalan akan Kristus, dan bukan hanya kerugian, tetapi dia telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, bagaimana pula dengan kita? Apa piala atau pencapaian yang kita agung-agungkan, yang kita bangga-banggakan, sehingga kita angkuh dan itu menghalang kita untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membuka diri sungguh-sungguh bagi kehadiran Roh Kudus yang mana akan menggerakkan kita dalam kuasa dan kasih-Nya untuk mengasihi sesama kita? Saudara-saudari, bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam hidup kita jika ada piala kebanggaan dan keangkuhan yang membuat kita rasa lebih hebat, lebih benar, dan lebih alim daripada orang lain? Seperti Paulus, dia katakan, "Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Bagaimana pula dengan kita? Demi Kristus, apa piala kebanggaan yang kita mau ketepikan dan lepaskan dari hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh menerima dan mengalami Kristus di dalam hidup kita? Dalam ayat 10 hingga 14, Rasul Paulus mengistiharkan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus." Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, mari mengarahkan diri kita kepada Kristus, bukan kepada piala kebanggaan kita yang dahulu. Kita bukan hanya boleh masuk neraka karena dosa jika tidak bertaubat, tetapi terlebih karena merasa diri tidak berdosa. Maksudnya, tidak perlu bertaubat karena lebih hebat, lebih benar, lebih alim, lebih suci, dan lebih tinggi rohani. Dalam Matius 5 ayat 20, Yesus mengatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Apa yang Yesus maksudkan? Ketika orang-orang Farisi merasa jengkel karena Yesus duduk makan dengan pemungut cukai dan orang yang menurut mereka tergolong dalam kumpulan berdosa, Yesus mengatakan dalam Matius 9:13, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari, mari menyelidiki diri kita. Bagaimana dengan sikap hidup kita sebagai orang Kristen selama ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami begitu sibuk membanggakan piala kebanggaan kami, sehingga cuai untuk memperhatikan hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Kami lupa untuk merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak leka dan tenggelam dalam perkara-perkara yang berpotensi membuat kami menganggap diri kami lebih benar, lebih baik, lebih alim, dan lebih tinggi rohani. Tolong kami Tuhan, seperti Paulus, kami mau belajar untuk rendah hati dan menolak keangkuhan ini seperti sampah, demi untuk memperjuangkan hubungan pribadi kami dengan Yesus. Kami mau mengikat hati kami hanya kepada Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.